الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Melanjutkan pengajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, demikian mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita manfaat barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dan termasuk di antara ketaatan hati berikutnya itu adalah waridha anillahi ta'ala, ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat dari orang yang ridha kepada Allah itu akan nampak jika dia diberi takdir buruk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku ridha kepada Allah, belum teruji pengakuan kita bahwa kita menjadi hamba yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan sampai kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku lulus kalau ujian saja belum pernah dilakukan. Kita ngaku ridha kepada Allah, dikasih nikmat ridha semua, dikasih nikmat syukur semua, dikasih bala ridha. Diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha, legowo, gede hati, lulus dari ujian namanya. Kan termasuk di antara 6 perkara yang wajib kita imani adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah taala. Termasuk perkara yang wajib kita imani adalah iman kepada takdirnya Allah. Bukan hanya yang baik, wa syarrihi. Takdir Allah yang buruk pun juga wajib untuk kita imani. Nah, kalau kita mengaku iman terhadap takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang buruk, ya buktikan dong. Kapan kita ini mendapatkan bala musibah dari Allah, kita ridho. Paham ya? Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan begini, ar-ridha bil qada yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah. Ridha kepada takdirnya Allah itu akan mengakibatkan ternafinya sifat protes, sifat enggak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku ridha kepada Allah enggak akan ada sifat enggak terima terhadap apapun takdir yang Allah gariskan bagi dia. Tapi bukan berarti kalau ridho terus nggak berusaha, dikasih musibah legowo tapi nggak ada ikhtiar, dikasih sakit terus nggak berupaya untuk sembuh. Bukan begitu. Ridho dikasih sakit tapi berupaya untuk sembuh. Orang yang ridho kepada keputusan Allah ternafikan dari dirinya sifat protes, sifat suka nggak terima terhadap keputusan Allah.
Wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ayutlab wal harab mimma minhu yuhrab. Ternafikan dari dirinya sifat protes. Yang tersisa hanya usaha untuk mendapatkan apa yang memang pantas untuk kita dapatkan, dan lari dari apa yang memang pantas kita untuk lari darinya. Dikasih sakit, ridho. Orang kalau ridho nggak protes. Ya Allah, dosaku apa? Wah. Ya Allah, dosaku apa? Apa salahku ya Allah, kok aku dikasih musibah seberat ini? Loh, kita ini setiap hari maksiat, apa setiap hari dikasih musibah? Kok tanya, apa dosaku ya Allah? Mau setiap dosa dikasih musibah? Setiap salah langsung ditegur kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani kita? Jangan protes. Dikasih sakit misalkan, tidak tersisa dari dirinya kecuali lari dari apa yang memang pantas dia lari. Apa? Tambah lama masa sembuhnya, makan, minum atau berbuat sesuatu yang memperlama kesembuhannya misalkan, enggan untuk berobat misalkan, lari dari hal-hal yang membuat dia semakin lama untuk sembuh, semakin lama dia untuk waras atau sehat kembali pulih. Tidak tersisa dari dirinya kecuali berikhtiar untuk sesuatu yang memang pantas untuk diikhtiari. Apa? Ya berobat, pergi ke dokter, kemudian pergi ke apotik, nebus resep, diminum istiqomah obatnya, sembuh. Lari dari apa yang dia pantas untuk lari, berikhtiar untuk sesuatu yang memang pantas untuk diikhtiari. Itu tanda kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, rumah kebakaran, ridho saya, diem di rumah ini. Anaknya dibiarkan, harta bendanya dibiarkan, padahal masih ada kesempatan dia untuk berupaya untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Lari. Memang pantas lari dari api, itu wajar. Bukan berarti ridho terus nggak lari, lari. Terus nggak disiram dengan air, nggak minta tolong tetangga, nggak telepon damkar untuk membantu memadamkan api, nggak telepon, ya tetap nelpon ikhtiar untuk sesuatu yang memang pantas kita berusaha. Itu maksudnya. Baik. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita nggak boleh ridho kepada Allah, nggak boleh nggak ridho, nggak boleh nggak ridho, harus ridho kepada Allah. Nggak ada. Alasan yang pertama apa? Lah kita siapa? Kita ini siapa? Mau protes kepada Allah? Nikmat dari Allah, umur dari Allah, sehat dari Allah. Sebutkan sesuatu yang kita punya yang bukan dari Allah, coba. Apa yang kita punya bukan dari Allah? Nggak nemu. Sehat itu dari Allah, bukan dari kita. Kapan ditarik, dicabut sehat itu, ya haknya Allah dong. Memang sehat dari Allah. Lalu sehatnya kita ini bukan miliknya kita. Sehatnya kita ini miliknya Allah. Kalau sehat itu miliknya kita, nggak mungkin sakit kita. Sehat terus. Lalu sehat itu milik kita? Bukan, sehat itu miliknya Allah. Allah mencabut apa yang Allah miliki. Di mana sifat dolimnya Allah? Saya beli kambing. Kapan kurban saya sembelih. Saya pisahkan kepalanya dengan badannya. Saya cincang-cincang itu kambing. Saya tusuk-tusuk untuk jadi sate. Saya bakar. Saya makan. Dolim. Saya makan sate. Saya nyembelih sate. Saya nyincang-nyincang sate. Dolim. Bukan. Padahal umurnya kambing bukan dari saya. Sehatnya kambing bukan dari saya. Rezekinya kambing bukan dari saya. Tapi itu bukan dolim. Lah gimana dengan Allah yang segala-galanya dari Allah? Bukan dolim. Memang sudah Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena itu Allah itu nggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi justru kita yang ditanya. Bukan Allah yang dihisab, kita yang dihisab. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita nggak punya hak untuk bertanya-tanya kepada Allah. Kita yang akan ditanya, dihisab, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak ada hak buat kita untuk protes, nggak ada hak buat kita untuk nggak ridho terhadap segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau, kita harus puas, ridho, legowo dengan apapun yang sudah
Allah takdirkan kepada kita semuanya. Ya. Kaya, emangnya kayanya kita itu dari kita. Rezeki, emangnya rezeki itu dari usahanya kita? Enggak. Ada orang berusaha tapi nggak dapat rezeki. Ada orang usahanya minim tapi rezekinya maksimal. Kenapa? Karena rezeki itu aturannya Allah. Sekali waktu dibuat serat rezekinya. Apakah Allah zalim? Tentu tidak. Kenapa? Allah ngotak-ngatik apa yang memang dimiliki oleh Allah. Ngotak-ngatik aturan apa yang memang di situ adalah merupakan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Anak disunat, zalim orang tua. Masa anak disunat zalim orang tuanya? Nangis lu anaknya itu. Kelaran. Enggak, bukan zalim. Justru itu untuk kebaikan anaknya. Sama. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita sebetulnya itu adalah untuk baiknya kita. Alasan pertama, kenapa kita nggak boleh protes kepada Allah? Mau nggak mau, suka nggak suka harus ridho, karena kita bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Satupun apa yang kita punya tidak ada kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita nyiptakan satu tetes air. Satu tetes saja kita ciptakan. Bisa. Satu helai rambut. Satu helai aja, separuh dari satu helai rambut bisa kita menciptakan? Nggak bisa. Nggak ada orang gundul. Maaf, nggak ada orang botak kalau dia bisa menciptakan rambut. Wes, dari yang putih jadi hitam. Rambut dari yang berubah menjadi hitam. Jangan menciptakan, merubah warna tok bisa kita? Nggak bisa. Lah terus apa kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Apa haknya kita dibandingkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita dan siapa Allah untuk protes? Nah, ini alasan pertama. Alasan pertama, kita nggak boleh protes terhadap aturan Allah. Yang kedua, kita nggak boleh protes. Kenapa? Karena takdir itu ada dua. Ada baik, ada buruk. Tapi hikmah selalu baik. Takdir baik, hikmahnya baik. Takdir buruk, hikmahnya tetap baik. Lah kalau hikmahnya baik, terus apa urusannya kita protes kepada Allah? Dikasih baik kok malah protes. Dikasih sakit, loh, itu kan untuk menghapus dosa-dosanya. Untuk memuliakan, meninggikan derajatnya dia. Dikasih sakit takdir buruk, tapi diampuni dosa. Oh, takdir baik berarti, hikmahnya baik. Kalau nggak baik namanya bukan hikmah. Takdir buruk, hikmahnya baik. Jangan kita pandang takdirnya, kita pandang hikmahnya. Akhirnya kita gede hati, lapang dada kita ini untuk menerima garis nasib yang sudah Allah putuskan, yang sudah Allah tentukan kepada kita semuanya. Takdir buruk tapi hikmahnya baik kok protes, kan aneh. Ya, seperti anak disunat, kaya anak itu disakiti, badan itu untuk kebaikannya dia. Kalau nggak disunat malah sakit kamu nanti gedenya. Tempatnya najis itu. Ya. Justru disunat itu menjadi baiknya kamu. Orang di luar Islam aja sunat kok. Kenapa? Walaupun mereka nggak wajib untuk sunat, tidak merasa wajib untuk sunat. Kenapa? Itu adalah kebaikannya. Itu adalah untuk kesehatan mereka, kebersihan mereka. Baik. Karena itu sepatutnya buat kita ini untuk menilai takdir bukan dari takdirnya, tapi hikmah di balik takdir tersebut. Ya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kita suka sama sesuatu, tapi sebetulnya di sisi Allah itu buruk buat kita. Ada kalanya kita ini benci dengan sesuatu, tapi di sisi Allah itu justru baik buat kita. Justru baik buat kita. Sering kan saya kasih permisalan, anak masih umur 6 tahun minta duit kepada ayahnya 6 juta, dikasih. Anak umur 6 tahun minta duit kepada ayahnya 6 juta. Bukan nggak mampu ayahnya ngasih duit 6 juta, 60 juta mampu.
Tapi masa sebagai tanda sayang orang tua kepada anak umur 6 tahun dikasih duit 6 juta? Ya enggak. Kenapa? Diculik. 6 tahun punya uang 6 juta. Ditipu orang 6 juta nanti beli mainan tok. 6 juta nanti buat beli permen habis. Enggak. Justru orang tua sebagai tanda sayangnya dia kepada anak umur 6 tahun minta 6 juta, nggak dikasih. Justru nggak dikasih itu adalah merupakan tanda sayangnya orang tua kepada anak. Gimana dengan Allah? Sama. Kita minta kok nggak dikasih. Buat kita nggak dikasih takdir buruk. Tapi sebetulnya Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita semuanya. Nggak dikasihnya Allah itu adalah dikasih. Ainul Atha kata ulama. Kita minta sesuatu kok nggak dikasih, berarti apa yang diputuskan oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Yaitu yang kita harapkan sebetulnya. Yaitu yang kita harapkan. Kita berharap yang terbaik dari Allah kan. Kapan kita minta kok nggak dikasih, yaitu berarti yang terbaik. Yaitu berarti pemberian dong. Orang tua nggak ngasih duit 6 juta kepada anaknya yang umur 6 tahun, itu justru pemberian. Itu tanda sayang justru, yaitu pemberiannya, bukan ngasih. Justru nggak ngasih itu sebagai tanda sayangnya. Itu pemberian sebetulnya. Itu intinya apa yang kita minta. Itu intinya yang kita minta. Kayak itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadits qudsi. Wa inna min ibadiyal mu'minin laman la yasluh imanu illa al-ghina walau afgartuh la afsadahu dzalik. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada di antara sekian banyak hambaku orang-orang yang beriman yang tidak menjadi baik imannya kecuali dengan kekayaan. Kalau aku dia kasih fakir, aku kasih dia fakir, aku jatuhkan dia miskin, justru rusak. Jelas ya? Ada di antara hambaku wahai Muhammad, demi kebaikan dia aku buat dia kaya. Kalau aku takdir dia miskin, rusak. Rusak. Ya walaupun ada juga kapan miskin murtad, misalkan kapan miskin menjual agamanya hanya harga renovasi rumah, ada menjual agamanya demi pendidikan anak-anaknya. Kamu ikut agama saya, anakmu sampai S1 saya biayai. Murtad dia jual agama, ada. Tapi kita bicara secara umum. Ini ya. Secara umum Allah itu berkehendak baik terhadap kita. Dikasih takdir baik itu kehendak baik dari Allah, dikasih takdir buruk itu kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa inna min ibadiyal mu'minin laman la yasluh imanu illa al-fajr walau aghnaitu la afsadahu dzalik. Ada di antara mereka umatku wahai Muhammad, umatmu wahai Muhammad yang tidak menjadi baik imannya kecuali karena sebab fakir. Kalau aku kasih kaya dia, tambah jauh dia dari aku. Contoh, ketika dia sukses bisnisnya tapi dari riba, utang bank, lupa dari Allah, ajur mumur, kolaps usahanya, terbelit hutang kanan kiri, kebentuk sana kebentuk sini, jeduk sana jeduk sini, ya Allah, kan? Sering ya ini, istilahnya hijrah dia, tobat dia. Kalau dibiarkan kaya iya, kailing nang Gusti Pangeran. Lupa dia. Lupa kalau dia maksiat besar. Apa itu? Riba. Riba lebih parah, lebih fatal dalam agama Islam daripada anak zina sama ibunya. Bayangkan anak zina sama ibu, fatal nggak? Wah, nemen kebacut 10 kali lipat kebacut kalau ada anak zina sama ibunya, waliyadzubillah. Yang riba itu lebih fatal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anak yang zina sama ibu pasti dia ngaku salah. Tapi orang riba kadang-kadang ngaku salah. Wah, cari alasan B untuk membenarkan perbuatan dia. Nah, dia kepepet Ustaz. Kalau kepepet, kabeh kepepet akhirnya. Terus jadi halal begitu sebenarnya. Apa alasan kita kepepet? Hanya untuk kepentingan bisnis kok kepepet. Kepepet darurat dalam agama Islam. Kalau nggak makan mati, kalau nggak makan sakit. Nah, itu kepepet. Nah, kita ini nggak makan nggak mati kok. Persediaan beras, sembako, lauk pauk di rumah ini berbulan-bulan cukup. Kok utang bank untuk kepentingan bisnis, kan kepepet.
menurutnya dia sendiri aja itu kepepet, bahasanya dia bukan bahasa syariat sebetulnya. Nah, ada di antara mereka, wahai Muhammad, yang kalau aku kasih kaya, justru dia rusak, justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya, di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni udabbiru amra ibadi bi'ilmi bi qulubihim anni alimun khabir. Muhammad, aku ini ngatur urusan hambaku, urusannya kita semuanya sesuai dengan pengetahuanku tentang isi hatinya mereka. Saya mau tanya, yang paling tahu hatinya kita siapa? Kita? Enggak, Allah lebih tahu. Lu kok bisa? Kira-kira hati kita besok berpikir apa? Tahu kita? Hatinya kita besok benci atau enggak, hasud atau enggak, tahu kita? Enggak tahu. Kayak hatinya kita sekarang tenang, besok siapa yang tahu? Kita nggak tahu besok hati kita ini terbersit apa. Padahal hatinya kita sendiri, tapi Allah tahu. Ketika kita nggak tahu, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Makanya Allah itu maha mengetahui apa yang rahasia, bahkan apa yang lebih rahasia daripada rahasia. Kalau rahasia Allah tahu, tapi kita masih bisa tahu. Saya diem, saya mikir, apa yang dalam pikiran saya? Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan saya. Ya'lamu sir, itu namanya rahasia. Tapi wa akhfa, apa yang lebih rahasia daripada rahasia? Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Contoh, saya pulang selamat atau enggak, saya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Saya besok masih sehat apa sakit? Mudah-mudahan panjang umur, satu walafiat kita semua. Saya nggak tahu, Allah tahu. Itu wa akhfa, lebih rahasia daripada rahasia. Allah ngatur kita sesuai dengan apa yang Allah tahu tentang keadaannya kita, kondisi hatinya kita. Allah alimun khabir, maha mengetahui dan maha memberikan kabar. Paham ya? Jadi saya mau tanya, enak nyenden ke menungso apa nyenden kepada Gusti Pangeran? Anak nih, anak saking hebatnya dia di dalam nyenden pasrah kepada orang tua, nggak mikir apa-apa dia. Isinya guyon tok, isinya mainan terus, dolen tok. Padahal orang tuanya montang-manting. Tapi anak karena nyenden total sama orang tuanya, enak tok uripe. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita nyenden total kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah lepas. Orang tua siap korban nyawa asal nyawa anaknya selamat. Allah untuk menyelamatkan kita nggak perlu susah payah bagi Allah. Kemudian Allah lepas. Orang tua ngelepas kita, masa Allah ngelepas kita? Wis, cari ketenangan hidup dengan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci ketenangan hidup. Lawang Allah yang ngurusi urusannya kita. Saya mau tanya, enak mana? Ngurus urusannya kita sendiri atau diurus orang? Misal kita mau bikin ruko, butuh izin, butuh dibangun, butuh arsitek, gambar. Paling enak gambar dewe ada gambar arsitek, gambar no. Paling enak bangun sendiri apa ada tukangnya. Ngurus izin paling enak ngurus sendiri, keluar masuk birokrasi apa wis urus no. Padahal ya kan enak ya, padahal belum tentu yang ngurusi urusannya kita berhasil. Tukang belum tentu berhasil, gambar belum tentu berhasil, keluar masuk birokrasi orang yang kita tugaskan belum tentu berhasil. Lah kalau Allah mana mungkin gagal? Loh, kalau kita bisa enak dengan diuruskan urusannya kita oleh manusia, kenapa kita nggak bisa enak diurusi urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu, bahkan lebih tahu daripada kita sendiri. Kunci ketenangan hidup itu begitu seharusnya. Kunci ketenangan hidup itu di situ. Cuman kita aja yang mempersulit diri. Nyusahno awak, kita aja yang mempersulit diri. Alasan ketiga kenapa kita nggak boleh protes kepada Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, takdir baik, takdir buruk harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena kita hidup di atas dunia, nyari ketenangan di dunia ini mencari sesuatu yang mustahil. Nggak ada ketenangan di dunia, pasti pasang surut. Nggak ada pasang terus enak, terus nyaman, terus sehat, terus panjang umur, nggak mati-mati, nggak ada. Kadang ngerasa aman, kadang ngerasa takut, kadang merasa khawatir, kadang merasa nyaman, macam-macam. Lawang Allah sumpah demi meyakinkan bahwa dunia ini tempatnya ujian. Darul ibtila, dunia ini tempatnya ujian. Allah sampai sumpah dalam Al-Quran untuk memahamkan kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, demi ya Allah sumpah, Allah sumpah, pasti niscaya terjamin kami Allah akan menguji kalian. Apa bentuk ujiannya? Macam-macam. Minal khauf, rasa takut, khawatir, cemas. Berangkat keluar dari rumah, pulang nanti selamat apa enggak? Anak diantar nanti pulang selamat apa enggak? Minal khauf. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, kehilangan bagian daripada dunianya kita. Sawah gagal panen misalkan, naudzubillah, toko kebakaran, gudang kobongan, di PHK. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan nyawa kita yang mati atau keluarga kita yang mati. Wa thamarat, atau kekurangan daripada buah-buahan, kebunnya gagal panen. Wa basyiris sabirin, kasih kabar kepada orang yang sabar, orang yang ridho. Ya memang hidup di dunia kok ya sudah begini ini sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu pakai hati, biar ngefek. Ibarat orang kalau baca koran yang tahu artinya, ngerti artinya nggak ada pengaruhnya. Baca koran bahasa Jepang nggak ngerti artinya, nggak percuma. Sedikit pun nggak ada manfaatnya. Lalu nggak ngerti artinya. Baca koran bahasa Indonesia, kenapa kita ngerti? Kalau kita ngerti bahasa Jepang baca, nggak apa-apa. Kenapa? Ada manfaat. Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak pakai hati, sedikit manfaatnya. Resapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi, ya. Kadang-kadang orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hati-hati. Innanya panjang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan sering ada kabar fulan meninggal, terus nulis, iya, balas innalillah. Innanya itu panjang. Dua-dua inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Innanya panjang. Kadang-kadang sering saya dapati, orang mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang meninggal, innanya pendek. Kemudian innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini miliknya Allah. Ini pembahasan pertama tadi itu. Kenapa kita nggak boleh protes? Kita ini miliknya Allah. Mau diwolak-walik gimana sama Allah? Itu miliknya Allah. Bebas. Yang taat masuk neraka terserah Allah. Yang maksiat masuk surga terserah Allah. Makanya jangan ngandalkan amal, ngandalkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kalau kita ini masuk surga karena amalnya kita? Enggak. Tapi kalau rahmatnya Allah kita yakin. Nggak ada orang dirahmati oleh Allah di surga, di neraka itu nggak ada. Tapi orang beramal tapi masuk neraka ada. Bal'am bin Ba'ura, Barseso, kemudian siapa? Gorun itu ngerti Taurat, Gorun itu. Tapi masuk neraka. Sepupunya Nabi Musa itu Gorun. Tapi kalau orang dapat rahmatnya Allah, nggak mungkin neraka. Dirahmati kalau neraka nggak nyambung. Dirahmati di surga. Makanya kita jangan andalkan amal, karena amal belum tentu membuat kita masuk surga. Kita beramal. Kenapa? Ya kewajiban, ya syukur, sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Kurang apa juga sama Allah. Nggak nunggu wajib, sudah sholat aja, puasa aja, zikir, baca Al-Quran, mohon ampun kepada Allah. Sudah hal yang wajar kita ini ibadah. Tapi jangan diadakan. Kenapa? Sudah menjadi hal yang wajar kapan orang utang itu nyaur.
Lah masa utang, ada orang utang kapan nyaur minta imbalan dari orang yang ngutangi dia. Misal jenengan utang kepada saya 10 juta, saya kasih. Setelah sebulan jenengan bayar. Terus jenengan kapan bayar nyaur utang 10 juta kepada saya, jenengan nagih. Ustaz, nggak ada hadiah-hadiah. Loh, ya apa sih? Loh, ya apa sih? Masa yang ngutangi yang ngasih hadiah? Sholat kok minta surga, minta rahmat otomatis surga. Sholatnya kita itu hal yang wajar. Kurang apa Allah ngasih nikmat kepada kita? Kapan sholat sebagai tanda syukur? Ya Allah surga ya, saya sholat. Loh ya apa sih? Bayar utang kok jaluk balasan, ini apa ceritanya? Nikmatnya Allah kan banyak. Dengan sholatnya kita, dengan puasanya kita, dengan ibadahnya kita lunas. Lah kok jaluk imbalan? Lah kok minta balasan? Lunas saya ora. Kok minta hadiah dari Allah berupa surga? Karena itu apa? Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Allah lebih kami andalkan daripada amalnya kami. Yang kita minta adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Itu adalah 3 alasan kenapa kita harus ridho terhadap segala aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah baca satu quotes ya. Nggak tahu sih, katanya ini ucapannya Ki Ahmad Sahal. Tapi saya nggak tahu kebenarannya. Karena cuma dari meme begitu aja. Dikatakan begini. Berani hidup, jangan takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Berani hidup, wani urip, wani. Ya aja uti mati, jeneng urip ana mati. Takut mati, ya jangan hidup. Takut hidup, ini rasane gak urip aku, ya mati wae. Bener itu ya. Dunia ini tempat ujian, ada kehidupan, ada kematian. Kalau kita mau hidup, ya siap harus mati. Jangan cuman siap menang, gak siap kalah. Jangan cuman maunya sukses, gak siap ketika gagal. Jangan. Kapan kepingin sukses, antisipasi kegagalan. Antisipasi gagal. Kapan kepingin menang, lelek kalah. Yo, gitu seharusnya. Yaitu fungsi kenapa Allah ciptakan kita ada di atas dunia. Baik. Karena itu kan memang segala sesuatu itu berdasarkan takdirnya Allah ya. Tapi jangan apa-apa ini takdirnya Allah. Ini apa-apa takdirnya Allah ini. Contoh. Ada orang maksiat. Dinasehati, "Oh, kamu kok maksiat?" Ya nggak tahu Allah. Allah takdirkan saya maksiat. Coba Allah takdirkan saya taat, ya saat saya taat. Lah Allah nggak ngasih saya hidayah kok. Ya akhirnya saya maksiat. Bukan begitu. Kita ini hidup seperti kapas. Dibawa angin ke barat, nggak bisa ke timur, kapas itu. Dibawa angin ke timur, nggak bisa lari menjauh ke barat, nggak bisa. Kita ini seperti kapas. Jadi takdir kita nggak ada ikhtiar. Paham ya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan gitu. Berarti tandanya kita ini masih diberi hak untuk berikhtiar. Tapi ikhtiarnya kita sejauh apapun upaya usahanya kita tidak keluar dari apa yang Allah gariskan. Nggak mungkin meleset. Oh ternyata berarti dia baru tahu gitu. Nggak mungkin. Terus takdirnya berubah. Enggak. Allah tahu. Nanti Fahmi kalau begini jadinya begini, kalau begini jadinya begini. Kita diberi tengah-tengah. Kita diposisikan di tengah-tengah. Lek nganan yang mlebu surga, lek ngiri yang mlebu neraka. Terserah. Nah, kita diberi pahala oleh Allah karena kita berhasil memilih jalan hidup. Kita diberi dosa oleh Allah karena kita gagal memilih jalan hidup. Jadi kalau ada orang ngomong, saya maksiat karena takdirnya Allah.
Orang yang ngomong seperti ini, jangan berharap pahala kapan dia taat, jangan berharap surga kapan dia berbuat baik. Kenapa? Kan takdirnya Allah juga ya. Tapi orang gini kan beleng ya, Allah ini gimana sih? Lawang saya ini tidak bisa berbuat kecuali atas takdirnya Allah. Kapan saya kok masuk surga, kok masuk neraka? Loh, kapan kamu taat? Apa bukan dari takdirnya Allah? Ya dari takdirnya Allah. Kok minta surga kamu? Nggak ketemu ya? Ini orang nggak pakai ilmu, pakai akal. Ya nggak tahu takdirnya Allah. Lah kamu ini seperti kapas salah. Ini mata contoh, tangan, kaki, telinga. Sekarang mau kita buat taat bisa, sekarang mau kita buat maksiat bisa. Kapan berhasil kita manfaatkan dengan baik? Ini nikmat, kasih pahala kita oleh Allah. Kenapa? Pilihannya benar. Pilihannya benar. Kasih hadiah. Tapi kalau ternyata gagal, kita salah gunakan ini mata sebagai nikmat, ya tentu ada sanksi dong. Tentu ada hukuman dong. Paham ya? Malah ulama mengatakan, kalau ada orang maksiat, kemudian dia menyalahkan Allah, maka ucapan dia ini takdir dari Allah. Sehingga dia dalil kepada Gusti Pangeran. Ini kan takdir dari Allah SWT. Ucapan dia seperti ini lebih besar dosanya daripada kemaksiatannya dia. Naudzubillah, ada orang mabuk, dinasehati, opo kok mabuk? Ya nggak tahu kenapa Allah takdirkan saya mabuk. Ucapan ini lebih besar daripada dosa mabuknya dia. Dosanya lebih gede daripada dosa mabuknya dia. Kenapa? Ihtijaj ala Allah. Dalil kepada Gusti. Kenapa Allah? Lah kita ini seperti kapas tak? Enggak kan? Kita masih diberi hak oleh Allah untuk berikhtiar. Maka berikhtiarlah kita dengan baik. Kita diberi hak oleh Allah untuk memilih. Maka pilihlah pilihan yang baik, yang mendatangkan ridhonya Allah. Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih neraka nanti, murkanya Allah nanti. Itu saya. Termasuk takdir buruk. Apa? Cacian makian dari orang. Itu takdir buruk buat kita ya. Tapi ingat, al-sinnatun nas aglamul haq. Lisannya manusia ini penanya Allah. Mulutnya orang yang mencaci maki kita, yang menyakiti perasaannya kita, itu sebetulnya kehendak dari Allah, takdirnya Allah. Makanya Rasulullah dan para sahabat, kapan mereka harga diri ya, bukan agama, selama harga diri mereka diinjak-injak, ini kehendaknya Allah. Pernah Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Rasulullah SAW, sekali waktu keluar dari masjid dicaci maki sama orang, dicaci maki habis-habisan. Sayyidina Husain ini cucu Rasulullah, mulutnya pernah dicium oleh lisan mulia Rasulullah SAW, nggak kurang-kurang dipangku sama Rasulullah, dendong dalam sholatnya, dicaci maki habis-habisan, dintekno. Apa jawaban Sayyidina Husain? Kalau ucapan kamu benar, jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas nasihatnya, mudah-mudahan kamu diberi balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah. Tapi kalau ucapan kamu salah, fitnah, Allah lebih pantas balas kamu daripada saya yang balas kamu. Kenapa? Aku nggak nguripi awakmu, Allah yang ngasih nikmat kepada kamu, kok kamu salah gunakan? Allah yang lebih berhak untuk ngasih balasan kepada kamu daripada aku. Nih, ucapan orang yang ridho. Pernah sekali waktu beliau nggak ada angin, nggak ada hujan, dikampleng sama orang. Sayyidina Husain ini tokoh, budaknya banyak, yang cinta sama beliau banyak, dikampleng wong, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak dibales. Ditanya sama budak-budaknya, pengikutnya, kenapa antum nggak balas? Loh, yang mentakdirkan dia tangannya sampai ke pipi saya, ke muka saya, menampar muka saya, siapa? Ya Allah. Terus kamu suruh saya untuk menolak takdirnya Allah? Kalau Allah tidak mentakdirkan tangannya sampai ke muka saya, nggak mungkin terjadi itu. Berarti kalau tangannya sampai ke muka saya, itu tanda Allah berkehendak. Allah sing duwe karep, saya nggak mau nolak karepnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini ya. Ini kan cerita ya.
Makanya sabar, ridho itu berat. Kenapa? Sabar, ridho itu akhlak. Namanya akhlak berat. Kalau ringan namanya bukan akhlak. Sabar seperti itu berat nggak? Berat. Kalau ringan nggak jadi cerita. Walah nek ngono tok kan begitu. Saking beratnya sampai jadi cerita turun temurun. Sayyidina Husain kapan, kita hidup kapan? Turun temurun. Menjadi teladan. Niru Rasulullah berat, tapi kalau kita nggak niru Rasulullah, niru siapa? Kita ini kadang ketemu sama orang yang bisa membahagiakan kita. Syukur sama Allah. Kenapa Allah jadikan dia alat untuk menyampaikan kebahagiaan kepada kita? Tapi ketika Allah takdirkan kita ketemu sama orang yang membuat kita marah, syukur. Membuat kita kecewa, syukur. Kenapa Allah jadikan dia sebagai alat untuk Allah menyampaikan pelajaran hidup kepada kita? Apa pelajaran hidupnya? Lek gak kepingin dikonokno cok konokno wong. Dalam hidup sudah. Tahu-tahu ada orang ngamplang kita, pelan. Pelajaran. Dalam hati syukur kepada Allah. Waduh beb, la in syakartum la azidannakum beb. Syukur nanti ditambahi lagi. Ya nggak nyambung situ. Syukur dalam hati. Dalam arti apa? Loh, kamu kalau nggak mau ditampar sama orang, jangan nampar mukanya orang. Wes itu sudah pelajarannya. Ini teori ya. Teori ya. Praktek gimana? Iya. Jangan lagi jenengan saya dikamplang orang di depan gelut. Iya. Coba sih tak tes ya Bibi. Tak tes pisan jenengan. Iya. Ya artinya begini enggak. Artinya cerita seperti ini sepatutnya buat kita untuk tergugah, terbangun. Terakhir, kita kan hadir taklim, ya, tahunan saya ngajar di sini. Jenengan hadir bersama juga tahunan. Apa manfaatnya jenengan taklim, belajar ilmu agama, kalau ternyata hanya bisanya kejahatan dibalas dengan kejahatan? Apa perlu nih belajar? Ngeledek. Apa perlunya kita belajar kalau ternyata kejahatan dibalas dengan kejahatan? Apa perlunya? Bahas Rasulullah, bahas akhlak, bahas ketaatan hati, tasawuf. Kapan dilono wong balas. Bahkan kadang-kadang orang sekarang bisa ngomong, "Le ono wong apik nang aku iso luwih apik nang Dek." Tapi le ono wong jahat nang aku iso luwih jahat nang. Loh, ini ucapannya siapa? Apa perlunya taklim, belajar ilmu agama tahunan, punya guru di sana, punya guru di sini, hadir di sana, hadir di sini, kalau ternyata hanya bisa ucapkan seperti itu. Lah ono wong jahat ambek aku iso luwih jahat di mana Dek? Loh, apa perlunya berarti belajar itu? Apa perlunya? Saya mondok kalau ternyata saya hanya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Enggak ada. Balas dendam terbaik kepada orang yang jahat kepada kita adalah bertindak sopan di muka dia. Itu balas dendam terbaik. Ada orang ngamuk, mukanya merah, ngangkat-ngangkat tangannya, nuding-nuding, bengak-bengok. Nggih, kita tenang. Nggih. Kira-kira orang muji siapa? Muji yang ngamuk, kendel ngirik. Begitu? Enggak. Satu. Yang kedua, misal pertengkaran itu disetel di film, sing ketok ganteng sopo. Yang ngamuk-ngamuk ketok ganteng. Mencak-mencak itu ketok ganteng. Dia nonton TV, isinya dia ngamuk, isin. Coba dia ngacak apa dia ngamuk? Wele, motor abang, rai abang, mencak-mencak keringetan gobios. Aduh, koyo gak tahu salah. Orang sekarang kapan bener arogan, kapan bener arogan. Contoh, misal ada orang menggok nganan gak meliting, yang di belakang bel, meliting mas. Padahal koyo dia kapan menggok atau meliting. Apa pernah? Apa nggak pernah dia di kapan menggok lali ngeliting? Lek wis bener koyo gak tahu salah. Itu orang sekarang. Kapan dia bener koyo gak tahu salah? Ngeliting. Waduh. Koyo coba kalau sebaliknya, dia lupa menggok nggak ngeliting, dia kono wong yo. Contoh itu contoh. Orang sekarang kapan bener ngerosok gak tahu salah, jadinya arogan. Mumpung bener, salah kon. Ngamuk, koyo belayer lu. Kayak dia ini nggak pernah salah sebelumnya. Ya tahu sih ya gua. Iya. Lampu merah, dari kuning mau jadi merah, digas buanter. Iya. Seru kuning, koyok dia nggak tahu. Yang ngamuk ini kayak dia nggak pernah. Lihat orang sekarang itu begitu.
Kalau sudah benar, oh dia nggak tahu salah, jadinya arogan, ngamuk di sini. Nah, balas dendam terbaik kepada orang yang jahat kepada kita, bertindak sopan di depan dia. Mungkin dengan begitu nanti akhirnya dia malu-malu sendiri dan dia minta maaf, api akhirnya tobat dia dari kesalahan. Itu balas dendam terbaik. Itu balas dendam terbaik. Tidak ada yang tersisa kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan taufik, kekuatan hidayah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi hamba yang selalu ridha terhadap keputusan Allah dan selalu bisa menangkap hikmah di balik setiap keputusan Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan dalam kesabaran, ketabahan dalam segala musibah, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, setelah panjang umur dalam keadaan selamat zahir batin. Kapan ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Meninggal dalam keadaan menyandang predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.